underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, geger di media sosial adanya video yang beredar tentang penganiayaan anak seorang pejabat. Dan ini akhirnya menyeret orang tua dari pejabat itu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya kalau kita juga terkejut ya. Ya. Viral itu kok zaman sekarang itu ya. Anak yang umur 20. Betul. Kok perbuatannya itu demikian kejam. Ya terhadap seorang anak remaja yang umur 15 ya. Itu entah bagaimana video itu kelihatan bahwa dia udah terkapar mengkurap gitu kan ya. Itu sudah tidak berdaya, tetapi sang jagoan kita ini masih melakukan tendangan-tendangan seperti kalau kita banyak nonton sepak bola itu loh ya. Bola ditendang itu ternyata kepalanya ya. Dan terakhir yang korbannya ini menderita luka cukup parah di batang otaknya. Dan ini ya bisa mengkhawatirkan terjadi satu cacat yang permanen. Ini juga jadi repot ya. Betul. Nah, alih-alih ini siapa pemuda yang jagoan tadi itu ya. Ternyata netizen ya juga lihai-lihai ya. Keluarlah, oh ternyata dia adalah anaknya ini ya. Terus kemudian keluar viral lagi bahwa dia sering pamer naik Harley Davidson. Betul. Harley Davidson itu kan harganya 200 juta loh yang dia pakai ya. Memang hebat. Nah, waktu dia datang menghajar korban tadi itu, dia juga naik Jeep Rubicon. Itu juga Jeep yang mahal ya. Pokoknya wah lah gitu ya. Nah, sekarang yang namanya apes ya. Apes itu kan satu kejadian apes seperti api. Api itu bisa jalar kemana-mana. Lah ini sangat tidak diduga, ternyata ini bisa menjalar sampai orang tuanya yang kerja di satu departemen. Ya. Dan orang tua ini kemarin dipanggil sama KPK. Kenapa KPK kok jadi ikut-ikutan Om Bob? Ya, karena diperkirakan ini karyawan atau pegawai negeri kok mewah sekali seperti itu. Anaknya punya sepeda motor Harley, punya Jeep Rubicon yang mahal ya. Kok seperti ini? Padahal gaji pegawai negeri itu kan ya terbatas lah ya. Ini kok seperti ini. Maka KPK juga merasa langsung kalau nggak action kan ya nanti dipikir kok tidak action gitu kan. Namanya KPK, maka action orang tuanya dipanggil gitu ya. Nah sekarang dipanggil, memang orang tua itu sudah bikin laporan kekayaan, laporan yang terkenal dengan singkatan LHKPN ya. Ternyata udah mengisi itu ya, dan cukup gamblang ya, cukup jelas hartanya apa, kapan diperoleh itu ada ya. Jadi memang dari pemeriksaan kemarin itu ya sepertinya tidak ada masalah ya, karena sudah betul gitu ya. Tapi sepertinya banyak yang tidak mengirimkan soal LHKPN ini Om Bob. Ya kalau kita lihat berita-berita di koran itu memang ya dari departemennya itu kalau nggak salah itu ada 13.000 yang belum mengirim. Betul. Ya. Tapi nggak cuma itu kok, pejabat-pejabat kita yang ada di lembaga lain ya juga ada di, kalau kemarin ya itu kan ada suara-suara dari lembaga legislatif kita. Itu juga banyak yang tidak memberi laporan itu ya. Dan sepertinya kok ya fine-fine aja, nggak ada masalah ya. Lah memang kalau kita melihat aturannya itu di dalamnya sana itu tidak ada sanksi kalau tidak menyampaikan laporan itu. Ya, jadi sifatnya hanya himbauan. Kalau tidak diberikan sanksinya apa? Nah itu peraturannya nggak ada sanksinya. Jadi kalau sesuatu itu nggak ada sanksinya ya nasibnya ya seperti ini. Banyak yang nggak mau ngisi. Nah seperti kita ketahui kan orang itu ya agak gimana perasaannya ya kalau harus mengisi, ditanyain orang atau declare terbuka bahwa si A pegawai ini laporan hartanya dia punya kekayaan berapa miliar. Nah kan orang juga merasa privasinya terganggu dong. Ya tidak bisa disalahkan kalau para pejabat itu tidak memberikan laporannya. Ya toh karena tidak melapor itu kan tidak ada sanksinya.
Ya, jadi mestinya ya peraturan dibikin betul. Kalau tidak memberi laporan, maka dalam tempo 1 bulan setelah diperingatkan, misalnya begitu kan, itu maka jabatan dia akan otomatis gugur demi hukum, misalnya seperti itu. Lah itu kan mesti nanti kan semua laporannya baik. Ya, coba aja. Ya, jadi memang sebuah aturan itu harus ada sanksinya. Baru aturan itu bukan menjadi macan ompong. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.